Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa opini obrolan pas di sini TVRI Bengkulu kembali lagi di episode di kali ini dan tentunya bersama saya Iqbal Fathuha. Untuk Anda pemirsa opini, mudah-mudahan di episode kali ini semuanya bisa menonton sampai habis ya. Yang pasti nonton juga bisa via di YouTube channel TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa untuk di-subscribe sekarang juga biar tahu ada episode terbaru apa saja dari opini obrolan pas di sini. Nah, di kali ini saya akan mengundang yaitu salah satu Pimret media online yang ada di Bengkulu ini dan kita akan membahas seputar jurnalistik digital dan juga bagaimana perkembangan AI antara dunia jurnalistik dan juga dunia AI ini. Nah, sudah hadir di studio opini akan kita kulas-kulas lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Pimret BengkuluNetwork.com. Ini dia ada Om Yud Dwi Mursito. Assalamualaikum Om Yud. Waalaikumsalam, Mas Iqbal. Sehat hari ini? Sehat, wah, luar biasa sekali. Ini kita biasanya ketemu di setiap acara organisasi, karena kan kita ini pemirsa opini juga satu organisasi nih di IPSA untuk DPD IPSA Bengkulu, yaitu Indonesia Public Speaker Associasi. Nah, sekarang ketemu lagi, kita ngobrol, kita akan kulik-kulik. Nah, di balik kesibukan beliau nih sebagai seorang jurnalistik, jurnalis ya, jurnalis. Ya. Oke. Nah, Om Yud, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih, jauh mungkin puluhan tahun yang lalu. Nah, awal mula Om Yud ini berkecimpung di dunia jurnalis, ini dimulai dari kapan? Berkecimpung di dunia jurnalis ya. Sebenarnya sudah mulai sejak tamat kuliah sebenarnya ya. Tahun 2009. Oke. Waktu itu tamat diploma jurnalistik. Selang 1 tahun kayaknya. Itu langsung bekerja di media. Oke. Saya lama itu di harian Bengkulu Express. Mengawali karir sebagai calon wartawan dan menutup karir sebagai pemimpin redaksi. Jadi sampai tahun 2002. Nah, tahun 2002 mengundurkan diri karena ingin membangun media digital, yaitu Bengkulu Network ini. Oh, berarti memang dari selepas kuliah pun juga ngambil di jurnalistik. Ya, kurang lebih di sebagai keluarga besar Bengkulu Express itu 13 tahun ya. Kemudian membangun media digital mungkin sampai sekarang sekitar 3 tahun ini. Oke, nah yang membuat tertariknya seorang Yud Dwi Mursito ini di dunia jurnalis, mungkin ada dilihat dari teman-teman atau juga dari zaman SMA suka baca koran. Jadi yang membuat tertarik kita itu karena banyak relasi gitu ya. Jadi bahwa kita kerjakan mencari berita, ketemu orang baru gitu, ketemu dengan berbagai elemen masyarakat, betul. Ada yang masyarakat biasa, ada pejabat dan sebagainya. Itu membuat kita menjadi happy gitu. Wawasan kita menjadi naik gitu ya. Banyak dapat relasi teman dan sebagainya betul. gitu. Jadi setiap hari selalu ada yang baru gitu. Itulah yang membuat bertahan sampai sekarang. Oke. Hari ini gitu. Ketemu sama siapa, nanti ngobrol tentang tema apa. Besok ketemu sama siapa lagi. Oke, gitu. Wah ini enak nih kalau di tongkrongan bapak-bapak, apalagi pas lagi giliran ronda malam, banyak bahan obrolan. Ya, kalau ngobrol bapak-bapak di ronda pasti nanya isunya apa gitu kan. Cuma kalau kita sebagai jurnalis kan pasti mengikuti ya apa yang terjadi khususnya di Provinsi Bengkulu. Kita ikut apa nih yang sedang isunya hot misalkan, ya kita ikut. Jadi kita juga bisa nyambung lah dengan obrolan. Ya, seperti koran berjalan berarti. Begitu ketemu sama keluarga atau juga dengan tetangga mungkin ditanya, apa kabar sekarang? Isu apa sekarang? Iya, ya pasti seperti itu ya. Kita pun jurnalis itu ketika kita bertemu dengan setiap orang, setiap narasumber, itu kan juga yang dikorek itu ada isu apa sekarang gitu kan. Ada informasi yang menarik nggak gitu untuk jadikan berita gitu. Wah, puluhan tahun pengalaman sebagai seorang jurnalis hingga menjadi Pimret dan memutuskan untuk resign dan membuka media
online sendiri. Nah, apa yang juga memutuskan nih? Akhirnya, wah, sepertinya saya harus bergerak nih untuk membuat media online sendiri nih. Jadi karena memang ya, saya mengawali karir di media cetak itu kan sudah saya hitung ya kurang lebih 13 tahun ya. Waktu itu saya berpikir ini sudah saatnya untuk mengembangkan diri. Bukan lagi sebagai karyawan ya, tapi sebagai pemilik gitu. Nah, jadi dengan pengalaman dan keilmuan yang saya miliki mulai dari 0 sampai 12 tahun berkarir tadi, saya merasa sudah siap untuk membangun usaha sendiri, di mana usaha media itu. Nah, di mana sekarang ini kan era digital, jadi memungkinkan untuk seorang jurnalistik kemudian membuka usaha gitu di bidang media. Gitu. Jadi kita juga lihat perkembangan ini kira-kira untuk kedepannya ini ternyata media atau jurnalistik digital yang akan berkembang gitu. Oke, benar. Nah, kalau tetap belum ada jurnalistik digital ini, mau buka media sendiri, mikir percetakannya, segala macam. Kalau dulu kita berpikir untuk membangun atau membuat media itu miliaran mungkin modalnya, ya. Pasti kan percetakannya berapa. Kita harus punya mesin cetak juga kan, gitu. Kalau nggak punya harus cetak di perusahaan orang. Kalau sekarang media digital ini lebih simpel. Jadi kita hanya membuat website, kemudian membuat badan hukumnya, sudah gitu. Jadi biaya operasionalnya tidak besar gitu. Oke. Nah, itulah yang membuat akhirnya memutuskan Om Yud untuk resign, membuat media online untuk jurnalistik digital sekarang ini. Berarti latar belakangnya memang perkembangan sekarang ya, masyarakat itu lebih dominan baca koran, itu bukan lagi dicetak gitu. Iya. Nah, karena itu tadi yang kemudian mendorong saya juga harus mendirikan media online kan. Karena kalau kita kembali ke teori yang diajarkan di kampus ini, Bang Iqbal, ada teorinya Max Luhan ya, bahwa perkembangan teknologi itu akan mempengaruhi gaya atau budaya manusia. Nah, kalau dulu pagi-pagi cari informasi orang benar-benar baca koran sambil ngopi gitu ya. Kalau sekarang bangun tidur apa yang dilihat, Bang? Handphone ya, untuk melihat informasi gitu ya. Nah, jadi inilah peluang media digital ya, yang memang memberi kesempatan kepada banyak jurnalis-jurnalis untuk membangun usaha sendiri, gitu ya. Tentu tidak sendiri, tentu banyak tim-tim kecil ya, atau teman gitu yang ini kita rekrut, kita usaha sama-sama, dan hasilnya juga kita istilahnya kita miliki sama-sama gitu. Oke, gitu. 3 tahun BengkuluNetwork.com ini berdiri berarti. Betul. Nah, sekarang bersama tim ada berapa orang? Kalau tim kita tidak banyak sebenarnya, tapi kita mengisi di setiap kabupaten itu ada. Jadi setiap kabupaten itu ada yang memang dia tetap gitu ya, ada yang freelance gitu ya. Kemudian di kota juga ada yang tetap dan juga ada yang freelance gitu ya. Nah, kenapa freelance? Kadang mereka tetap bekerja di tempat lain tapi bisa sambilan gitu ya, sambilan gitu. Begitu ada berita apa mereka bisa kirim. Ya, betul. Jadi tidak mengikat gitu. Gitu. Berarti kalau untuk di Bengkulu sekarang, sepengetahuan Om Yud, sudah berapa banyak nih teman-teman juga yang bergerak di media online atau jurnalistik digital ini? Sebenarnya sudah sangat banyak dan mengalami peningkatan drastis ya di tahun ini. Kalau data di Kominfo aja saya lihat di provinsi itu, media digital atau media online yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers itu di atas 80 media gitu. Untuk di Bengkulu aja? Iya, di Bengkulu saja. Gitu. Artinya kan sudah banyak yang bergeser nih. Kalau dulu orang untuk menjadi jurnalis atau bekerja di media ini kan susah, karena harus masuk di misalkan di perusahaan yang besar dan sebagainya. Tapi kalau sekarang
sudah bisa mandiri gitu, mendirikan sendiri, merekrut karyawan sendiri. Jadi mereka juga artinya lapangan pekerjaan itu dibuka sendiri gitu. Oke, benar-benar betul-betul. Nah. Dan juga lebih fleksibel nih berarti. Fleksibel. Apalagi seperti yang freelance tadi, dia bisa ngirim satu berita ini ke beberapa media online yang ada. Ya, seperti itu bisa juga. Nah, kadang kan kita ada organisasi-organisasi juga ya yang membawahi organisasi media online ya. Kalau saya misalkan tuh ada di AMSI ya, Asosiasi Media Siber Indonesia. Ada juga teman lain kan ada di SMSI, ada juga JMSI. Nah, itu mewadahi beberapa media online. Jadi seperti itu. Oke, wah ini informasi keren nih pemirsa Opini. Ternyata untuk media online itu juga punya asosiasinya, bukannya di Bengkulu tapi juga seluruh Indonesia nih. Dan obrolan akan kita lanjutkan pemirsa Opini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.